Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Hadi Yunoto, NIM 211333028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas studi kasus soal kaji ulang schedule anggaran. Soal minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Pada tahun kedua, anggaran penjualan kuartal pertama itu 40.000, kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000, kuartal keempat 50.000. Dan pada tahun ketiga, anggaran penjualan kuartal pertama itu 70.000 dan kuartal kedua 80.000. B. Penjualan ditagih pola berikut: 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan yang menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. D. Dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut: 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Diminta susunlah anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartal dan total. 1. Anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran pembelian bahan langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Pertama, anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Pada kuartal tahun 2, anggaran penjualan kuartal pertama 40.000, kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000, kuartal keempat 50.000. Total kuartal pada tahun kedua itu 250.000. Harga jual per unit dari seluruh kuartal dikali $8. Total penjualan kuartal tahun kedua pada kuartal pertama itu $320.000, kuartal kedua $480.000, kuartal ketiga $400.000, kuartal keempat $400.000, dan total tahun kedua seluruh kuartal yaitu $2 juta. Berdasarkan anggaran penjualan di atas, schedule perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Piutang usaha saldo awal kuartal 1 senilai $65.000. Penjualan kuartal pertama $320.000 dikali 75% senilai pada kuartal pertama itu 240.000 dikali 25% senilai senilai $80.000 pada kuartal kedua. Penjualan kuartal kedua 480.000 dikali 75% senilai 360.000 pada kuartal kedua.
dikali 25% pada kuartal ketiga senilai 120.000. Penjualan kuartal ketiga $800.000 dikali 75% pada kuartal ketiga senilai $600.000 dikali 25% pada kuartal keempat senilai $200.000. Penjualan kuartal keempat $400.000 kali 75% pada kuartal keempat senilai $300.000. Total penerimaan kas pada seluruh kuartal yaitu $1.965.000. Kedua, berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Pada tahun kedua, anggaran penjualan pada kuartal 1 $40.000, kuartal kedua $60.000, kuartal ketiga $100.000, kuartal 4 $50.000. Total seluruh kuartal senilai 250. Pada tahun ketiga, anggaran penjualan pada kuartal pertama itu 70.000, pada kuartal kedua 80.000. Ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan pada kuartal tahun kedua itu kuartal pertama 18.000, kuartal kedua 30.000, kuartal ketiga 15.000, kuartal keempat 21.000, dan kuartal pada tahun ketiga ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan pada kuartal pertama itu 24.000. Jadi total kebutuhan pada tahun kedua pada kuartal pertama yaitu 58.000, kuartal kedua 90.000, kuartal ketiga 115.000, kuartal keempat 71.000. Jadi total keseluruhan kuartal tersebut itu 271.000 pada tahun kedua. Pada tahun ketiga kuartal total kebutuhan pada kuartal pertama itu 94.000. Dikurangi persediaan awal barang jadi pada tahun kedua kuartal pertama itu 12.000, kuartal kedua 18.000, kuartal ketiga 30.000, kuartal keempat 15.000. Pada tahun kedua kuartal 12.000. Pada tahun ketiga kuartal pertama 21.000. Produksi yang dibutuhkan tahun kedua kuartal pertama itu 46.000, kuartal kedua 72.000, kuartal ketiga 85.000, kuartal keempat 56.000. Jadi total produksi yang dibutuhkan pada tahun kedua dari seluruh kuartal yaitu 259.000. Pada tahun ketiga yaitu kuartal pertama 73.000. Jadi 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya, 30% dari anggaran penjualan kuartal pertama tahun ketiga. 3. Berdasarkan anggaran produksi, bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Pada tahun kedua, produksi yang diperlukan kuartal pertama 46.000, kuartal kedua 72.000, kuartal ketiga 85.000, kuartal keempat 56.000. Jadi total tahun kedua yaitu 259.000. Kuartal tahun ketiga itu pertama 73.000. Bahan baku yang diperlukan per unit pada tahun kedua dikali 5, pada tahun ketiga dikali 5. Kebutuhan produksi tahun kedua kuartal pertama 230.000, kuartal kedua 360.000, kuartal ketiga 425.000, kuartal keempat 280.000. Jadi total pada tahun kedua itu 1.295.000. Pada tahun ketiga kuartal pertama itu 365.000. Ditambah persediaan awal bahan baku pada tahun kedua kuartal pertama 36.000, kuartal kedua 42.500. Kuartal ketiga 28.000, kuartal keempat 36.500.
Jadi total kebutuhan pada tahun kedua itu kuartal pertama itu 266.000, kuartal kedua 402.500, kuartal ketiga 453.000, kuartal keempat 316.500. Jadi total pada tahun kedua itu 1.331.500. Dikurangi persediaan awal bahan baku pada tahun kedua, kuartal pertama 23.000, kuartal kedua 36.000, kuartal ketiga 42.500, kuartal keempat 28.000. Bahan baku yang akan dibeli pada tahun kedua, kuartal pertama itu 243.000, kuartal ketiga 366.500, kuartal ketiga 410.500, kuartal keempat 288.500. Jadi total pada tahun kedua itu 1.308.500. Biaya bahan mentah per pon pada tahun kedua dikali 0,80 dolar pada seluruh kuartal. Biaya bahan mentah yang akan dibeli pada tahun kedua, kuartal pertama itu 194.400 dolar. Kuartal kedua 293.200 dolar. Kuartal ketiga 328.400 dolar. Kuartal keempat 230.800 dolar. Jadi total pada tahun kedua itu 1.046.800 dolar. 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya. 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun 3. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Utang usaha saldo awal kuartal pertama 81.500. Pembelian kuartal pertama 194.400 dikali 60%. Pada kuartal pertama 116.640 dikali 40% senilai 77.000, senilai pada kuartal kedua 77.760. Pembelian kuartal kedua 293.200 kali 60% pada kuartal kedua senilai 175.920 dikali 40% pada kuartal ketiga senilai 117.280.000 dolar. Pembelian kuartal ketiga 328.400 kali 60% pada kuartal ketiga senilai 197.040. Pembelian kuartal ketiga 328.400 dikali 60% pada kuartal ketiga senilai 197.040 dikali 40% pada kuartal keempat senilai 131.360.000 dolar. Pembelian kuartal keempat 230.800.000 dolar dikali 60% pada kuartal keempat senilai 138.480. Total pengeluaran kas pada tahun kedua dari seluruh kuartal senilai 1.035.980. Maaf, saya ulangi. Total pengeluaran kas pada tahun kedua dari seluruh kuartal senilai 1.035.980.000. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.